Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke kitab Nizamul Islam. Poin dari kitab ini kalau kita lihat sebetulnya ingin membangkitkan umat dengan kebangkitan yang sahih, yang benar. Sehingga di bab awal itu sudah bicara yanhadul insan, bangkitnya manusia. Padahal membahas thoriqul iman. Trik membaca kitab itu begitu. Kitab ini arahnya mau kemana secara global. Itu dulu kalau mau cepat memahami sebuah kitab. Kalau kami kuliah itu kadang kitab 1000 halaman itu harus satu pertemuan selesai. Satu pertemuan 1000 halaman lebih. Kita harus jelasin satu pertemuan itu paling 3 SKS 3 kali 50 menit. Itu sudah harus dengan diskusinya. Sehingga mau nggak mau kita harus lihat secara global kitab itu apa, maksudnya kemana. Nah untuk itu biasanya kalau buku-buku yang sekarang itu kan ada kata pengantar. Nah itu jangan lupa dibaca. Kalau ada abstrak, kalau penelitian ada abstrak, baca itu. Sehingga kita nggak harus detil-detil semuanya. Kita sudah tahu lah, oh kitab ini mau mengarah ke sini. Yang kedua daftar isi. Daftar isi apa? Saya paling baca kitab itu begitu paling banyak. Amun kita baca fakrotan per paragraf, ya kitab kecil aja tahunan baru selesai. Banyak sekali kitab yang harus kita baca. Dengan begitu kita tahu nanti, ingat suatu ketika ada problem ini. Kita tinggal merujuk, oh dulu di kitab ini ada pembahasan. Yang kedua, sebetulnya kalau mau nulis atau mau agar lebih ilmiah itu diingat literatur itu. Sekarang ini ada manajemen literatur kayak Zotero misalnya. Zotero ini untuk kita menulis semua kitab yang sudah kita akses. Nah, ini kayak gini. Kemudian ini terbitan mana, siapa penulisnya, berapa cetakannya dan sebagainya terkumpul. Nanti kalau kita nulis tinggal kita klik Aunul Ma'bud misalnya, keluar itu tahunnya, penulisnya, cetakan mana, baru kita lihat ngasih halaman sekian. Ini nanti mungkin kursus tersendiri lah bagi yang mau nulis. Jadi mudah, makanya kelihatan pinter. Padahal kita sudah punya ibaratnya bank datanya sudah ada. Ini rujukannya ke sini, ini rujukannya ke sini. Amun kita nulisi satu-satu enggak kober kata orang Jawa. Itu penting untuk belajar, jadi baca kitab itu secara global. Cari ibarat sekarang itu keywordnya, kata kuncinya itu apa saja. Nah kalau kita Nizamul Islam ini menurut saya ya, ini menurut yang saya kaji beberapa kali, kitab ini sebetulnya intinya ingin membangkitkan umat Islam dengan kebangkitan yang sahih. Sehingga kalau kita punya sudut pandangnya ke sini, maka setiap bab itu harusnya mengarah ke kebangkitan umat ini. Jangan lepas. Ini kadang yang jadi masalah kita itu belajar itu kan lepas dari jalur utama. Ibarat kita membuat bangunan itu kita tahu pondasi, arah dan sebagainya. Nah kalau tidak nanti bisa melengkor-melengkor. Mana arah memasang batanya ini nggak ngerti. Nah, kitab ini begitu. Kalau kita membaca kitab itu bisa pertanyaan yang kira-kira muncul itu apa ketika kita membahas satu kata ini. Kita sudah ketemu ini ingin membangkitkan umat. Mungkin bisa kita bertanya, kenapa Syekh Taqi ingin begitu? Jadi pertanyaan itu penting. Kita mau ngisi itu banyak-banyak aja pertanyaan yang kira-kira muncul. Nah, yang kira-kira muncul itulah yang kita jelasin. Cuma efek negatifnya kadang ketika kita nyampaikan begitu, materi kita itu jadi terlalu jelas. Kalau terlalu jelas nanti orang nggak ada lagi pertanyaan karena sudah kita bahas. Nah, triknya ya jangan dibahas semua, sisakan.
sisakan biar nggak jelas gitu loh, biar ada yang nanya. Kan nggak rame kalau dijelaskan semua kan. Orang bisa juga tersinggung, dikiranya nggak tahu semua. Pertanyaannya, kenapa saya Taki ini ingin membangkitkan umat Islam? Tema-tema kitab beliau ini kan tema perjuangan sebetulnya, bukan semata-mata tema sakofah, ya keilmuannya saja bukan. Kalau itu banyak sekali kitab-kitab yang kita bisa baca, kalau sekedar menambah maklumat banyak sekali. Tapi saya Taki ini dari kitabnya tadi yang sebetulnya kalau kita lihat dengan para ulama lain yang nggak sebanyak para ulama lain dari sisi mungkin tebal dan banyaknya, dengan kakek beliau banyak kakek beliau tulisannya, tetapi kita lihat satu sisi karya-karya beliau ini memang seperti hidup dalam artian ingin menggerakkan umat untuk bangkit. Semua kitabnya begitu. Kenapa ini terjadi? Kita lihat memang latar belakangnya abad ke-19 itu dunia Islam itu jatuh di bawah dominasi Barat. Ini sebetulnya sudah disadari sejak abad ke-18. Nah, itu dibahas di kitab Mafahim. Jadi itu sudah beliau tulis kan itu. Kemunduran dunia Islam. Yang parahnya itu ya abad ke-19. Kemudian ini memunculkan pertanyaan kan di benak kaum muslimin juga, sehingga banyak juga gerakan yang muncul. Pertanyaan yang muncul kan, apa yang salah dalam diri kita ini? Kenapa kok kita ini ketinggalan? Banyak itu, ada aja kitab juga yang menulis begitu, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Ada saya punya kitab PDF-nya ada di situ. Pertanyaan-pertanyaan itu dan upayanya juga sudah dilakukan, mulai dari yang ingin kembali ke Islam ya, sampai yang ingin meniru Barat. Kemudian apa yang membuat Barat itu menjadi hebat, itu juga dikaji kan, sehingga akhirnya kayak Mustafa Kamal dan pengikutnya itu menganggap yang membuat mundur itu ya Islam. Ya Islam dibuang, khilafah diruntuhkan, bahkan sampai yang nggak masuk akal azan diganti bahasa Turki. Apa hubungannya dengan kebangkitan? Ya, pakaian itu diubahnya. Tetapi setelah itu dilakukan semuanya, ngikuti Barat, ternyata kok tidak maju juga, masih tertinggal. Nah, di sini kemudian muncul sisi mana yang harus dilalui. Mau bangkit itu apanya? Nah, makanya di Nizamul Islam itu bab pertama itu membahas tentang kebangkitan. Jadi bahasan Thoriqul Iman itu bicara tentang bangkitnya manusia. Kata beliau itu tergantung pemikirannya. Jadi beliau tidak menyoroti yang lain. Itu enggak masalah pikirannya yang bikin tertinggal itu. Bukan masalah azan bahasa Turki atau Arab, pakaian, tidak masalah itu. Bukan masalah teknologi, bukan. Tapi masalah pemikiran. Nanti ini dibahas di bab 1. Setelah itu, ketika manusia sudah tahu ini ya, bahwasanya bangkit ini memang harus ada perubahan pemikiran. Hal kedua yang menjadi ganjalan itu kan kadang bahasan ini. Tahu bahwasanya manusia mau bangkit itu tak terus pemikirannya maju, meningkat. Tetapi kan sudah Allah tentukan. Kita itu mundur ya sudah mundur. Memang sudah qadha-nya Allah begitu. Nah, maka ini perlu dibahas, pembahasan qadha qadar ini dalam rangka agar manusia ini sadar. Mereka mau bangkit atau mau tetap terpuruk itu Allah kasih pilihan. Prinsip utamanya di bab ini begitu. Setelah ini kan selesai ya, secara pribadi selesai manusia itu. Dia pikirannya beres, dia bisa memilih jalan kebangkitan. Tapi secara komunal, sebagai sebuah bangsa ini nggak cukup. Karena yang namanya bangsa itu perlu ikatan.
Orang-orang misalnya berorganisasi, itu apa yang membuat mereka terikat bergerak bersama? Karena yang kita bahas itu bukan bangkit sebagai manusia saja, tapi sebagai bangsa. Apa ikatan yang bisa mengikat mereka untuk bangkit? Nah, ini dibahas di sini. Makanya di awal-awal bahasan Qiyadah Fikriyah ini kan membahas ikatan. Orang baik dengan baik, orang pinter. Kalau ikatannya nggak bener nggak akan jadi baik juga. Main bola misalnya, semuanya Ronaldo, nggak ada yang mau jadi kiper. Kira-kira hasilnya bukan hanya 4-0 itu. Saya nggak nonton, cuma ini dapat WA itulah yang 04 jadi 64 setelah dilaporkan ke KPU. Perlu ikatan. Kadang kayak orang Indonesia ini kan sebetulnya orang pinternya kan banyak. Tapi apa yang menggerakkan, menyatukan mereka itu nggak ada. Nggak, bukan ikatan yang benar. Sehingga banyak yang sikut-sikutan. Setelah ini punya ikatan yang benar, ya secara komunal, bagaimana mentransfer itu semangat kebangkitan, ide untuk kebangkitan itu supaya dirasakan dan diperjuangkan oleh masyarakat. Nah, itu dibahas di bab kaifiyatu hamlid dakwah. Jadi sifat dakwah bagaimana yang membangkitkan umat itu. Baru kemudian bicara hadarah, ya, hadarah Islam, dan bab-bab seterusnya itu lebih ke arah menggambarkan Islam itu seperti apa. Ini secara umum kita Nizamul Islam begitu.